Salam sehat sejahtera, Bapak dan Ibu yang kami hormati dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Sungguh senang sekali Naskar bisa kembali hadir menemani Bapak dan Ibu dalam obrolan hangat seputar kesejahteraan harian kita, demi hidup yang lebih sehat dan bahagia di usia senja. Bapak dan Ibu, di usia kita yang semakin matang ini, seringkali ada godaan rasa malas untuk bergerak. Badan terasa pegal, kaki linu, atau mungkin hanya karena sudah nyaman duduk atau berbaring. Padahal, menjaga tubuh tetap aktif adalah kunci penting untuk mempertahankan kesehatan dan kemandirian kita. Bukan berarti harus melakukan olahraga berat yang menguras tenaga, tidak sama sekali. Justru, ada satu aktivitas sederhana yang sering kita lupakan, namun memiliki manfaat luar biasa, terutama bagi kita yang berusia lanjut. Aktivitas itu adalah berjalan kaki. Mungkin terdengar sepele ya, berjalan kaki. Sejak kecil kita sudah bisa berjalan. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu, berjalan kaki, bahkan hanya selama 15 menit setiap hari, bisa memberikan dampak positif yang sangat signifikan bagi kesehatan fisik dan mental kita. Ya, hanya 15 menit saja. Waktu yang singkat, namun hasilnya bisa sangat panjang bagi kualitas hidup kita. Dalam perjumpaan kita kali ini, Naskar ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengupas tuntas, sedalam-dalamnya, mengapa 15 menit jalan kaki sehari itu sangat berharga, dan bagaimana kita bisa menjadikannya kebiasaan yang menyenangkan. Kita akan bahas manfaatnya satu persatu, kemudian kita diskusikan juga bagaimana memulainya, apa yang perlu diperhatikan, dan bagaimana agar kita termotivasi untuk terus melakukannya setiap hari. Mari kita mulai perjalanan sehat kita ini bersama Naskar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Tuhan, mari kita selami manfaat pertama yang paling terasa dari jalan kaki rutin, terutama bagi fisik kita. Seiring bertambahnya usia, wajar jika kekuatan otot kita sedikit menurun dan kepadatan tulang kita berkurang. Ini adalah proses alami. Namun, kita bisa melambatkan proses ini, bahkan meningkatkannya kembali, dengan cara yang sangat mudah, berjalan kaki. Ketika kita berjalan, otot-otot di seluruh tubuh kita, terutama otot kaki, paha, dan inti tubuh, perut, dan punggung bawah, bekerja. Gerakan ini memberikan rangsangan yang dibutuhkan otot untuk tetap kuat dan tidak cepat mengecil. Bayangkan, setiap langkah yang kita ambil, setiap ayunan tangan yang mengikuti irama langkah, semua itu adalah latihan ringan, namun efektif untuk menjaga massa dan kekuatan otot kita. Otot yang kuat bukan hanya membuat kita lebih mudah bergerak, berdiri, dan duduk, tetapi juga membantu melindungi sendi-sendi kita dari tekanan berlebih. Dengan otot yang kuat, risiko terjatuh yang seringkali menjadi kekhawatiran utama bagi kita yang berusia lanjut bisa diminimalisir secara signifikan. Mengapa? Karena otot yang responsif dan kuat membantu menjaga keseimbangan tubuh. Selain otot, tulang kita juga mendapatkan manfaat besar dari jalan kaki. Tulang itu seperti otot, dia perlu dilatih agar tetap padat dan kuat. Aktivitas menahan, beban seperti berjalan kaki memberikan tekanan ringan pada tulang yang merangsang sel-sel tulang untuk bekerja membangun kembali jaringan tulang. Ini sangat penting untuk mencegah atau memperlambat osteoporosis, yaitu kondisi tulang menjadi keropos dan rapuh. Tulang yang padat dan kuat artinya risiko patah tulang akibat jatuh atau benturan ringan menjadi jauh lebih kecil. Jadi, setiap langkah kaki yang menapak bumi saat berjalan adalah investasi kecil untuk kesehatan tulang kita di masa depan. Jangan bayangkan harus berjalan cepat seperti atlet atau mendaki gunung. Cukup berjalan santai, langkah demi langkah, selama 15 menit. Lakukan secara rutin, dan Bapak dan Ibu akan merasakan bedanya. Tubuh terasa lebih bertenaga, berdiri lebih tegak, dan bergerak pun terasa lebih ringan. Ini bukan sekadar perkataan. Ini adalah fakta ilmiah yang telah banyak diteliti. Para ahli kesehatan sepakat bahwa berjalan kaki adalah salah satu bentuk olahraga menahan beban yang paling aman dan efektif untuk menjaga kesehatan tulang dan otot pada lansia. Manfaat ini luar biasa, bukan? Hanya dengan mengalokasikan 1/4 jam dari waktu sehari, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga kekuatan fisik yang sangat kita butuhkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan mandiri dan nyaman. Pikirkan betapa berharganya kemandirian itu.
bisa mengambil segelas air sendiri di dapur, bisa berjalan ke kamar mandi tanpa bantuan, bisa duduk dan berdiri dengan mudah. Semua itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan otot dan kesehatan tulang kita. Dan berjalan kaki 15 menit sehari adalah salah satu cara paling mudah dan murah untuk mencapainya. Beranjak dari kekuatan otot dan tulang, mari kita bahas manfaat fisik selanjutnya yang tak kalah penting, yaitu dampaknya terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Jantung adalah pompa kehidupan kita. Menjaga kesehatan jantung adalah prioritas utama, terutama di usia senja. Kabar baiknya, berjalan kaki secara teratur adalah salah satu cara terbaik untuk merawat jantung kita. Saat kita berjalan, detak jantung kita akan sedikit meningkat. Ini adalah hal yang baik, seperti otot lainnya. Jantung adalah otot. Latihan ringan seperti berjalan kaki membuat otot jantung bekerja lebih efisien. Jantung yang terlatih akan menjadi lebih kuat, mampu memompa darah ke seluruh tubuh dengan lebih baik tanpa harus bekerja terlalu keras. Ini membantu menurunkan tekanan darah tinggi, yang merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung dan stroke. Selain itu, berjalan kaki juga membantu meningkatkan sirkulasi darah. Gerakan tubuh saat berjalan membantu darah mengalir lebih lancar melalui pembuluh darah. Sirkulasi yang baik penting untuk memastikan oksigen dan nutrisi sampai ke seluruh sel tubuh kita, termasuk otak. Pembuluh darah kita juga mendapatkan manfaat. Jalan kaki rutin membantu menjaga elastisitas dinding pembuluh darah, mencegahnya menjadi kaku dan menyempit. Ini sangat krusial dalam mencegah penumpukan plak kolesterol di arteri, yang bisa menyumbat aliran darah dan menyebabkan serangan jantung atau stroke. Bapak dan Ibu, risiko penyakit jantung dan stroke memang meningkat seiring bertambahnya usia. Namun, ini bukan berarti kita pasrah. Justru, ini adalah panggilan bagi kita untuk mengambil langkah-langkah preventif. Dan berjalan kaki 15 menit sehari adalah langkah preventif yang sangat ampuh. Dengan menjadikan kebiasaan ini bagian dari rutinitas harian, kita sedang memberikan latihan lembut namun konsisten pada sistem kardiovaskular kita. Ini seperti memberikan pelumas bagi pembuluh darah kita agar tetap bersih dan lentur, serta memberikan kekuatan tambahan pada jantung kita agar tetap kuat memompa kehidupan. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, apa benar 15 menit saja cukup? Iya, para ahli kesehatan menekankan bahwa bahkan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki singkat memiliki efek kumulatif yang positif. Tentu saja, lebih lama sedikit lebih baik, tetapi 15 menit adalah target yang realistis dan mudah dicapai setiap hari, bahkan bagi yang mungkin merasa kurang bugar. Yang terpenting adalah konsistensi. Lakukan setiap hari, dan biarkan manfaatnya terakumulasi dari waktu ke waktu. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jantung yang lebih sehat, tekanan darah yang terkontrol, dan sirkulasi darah yang lancar akan membuat tubuh terasa lebih segar, bertenaga, dan mengurangi risiko terkena penyakit serius di masa tua. Ini adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan untuk diri sendiri dan keluarga tercinta. Selain manfaat untuk otot, tulang, jantung, dan pembuluh darah, berjalan kaki 15 menit sehari juga memberikan kontribusi penting dalam pengaturan gula darah dan pengelolaan berat badan, dua aspek kesehatan yang seringkali menjadi perhatian di usia senja. Diabetes atau kencing manis adalah kondisi yang rentan dialami di usia lanjut. Salah satu cara paling efektif untuk mengelola atau bahkan mencegah diabetes tipe 2 adalah dengan aktif bergerak. Saat kita berjalan, otot-otot kita menggunakan glukosa, gula, dari darah sebagai energi. Ini secara otomatis membantu menurunkan kadar gula darah. Berjalan kaki secara teratur meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin, hormon yang bertanggung jawab membawa gula dari darah ke dalam sel. Dengan sensitivitas insulin yang lebih baik, tubuh kita bisa menggunakan gula secara lebih efisien, mencegah penumpukan gula di dalam darah. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin sudah mengidap diabetes, jalan kaki rutin bisa menjadi bagian penting dari rencana pengelolaan penyakit yang direkomendasikan oleh dokter. Ini membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, mengurangi risiko komplikasi jangka panjang seperti kerusakan saraf atau masalah ginjal. Tentu saja,
konsultasi dengan dokter tetap yang utama. Namun jalan kaki adalah terapi pendamping yang sangat dianjurkan. Kemudian, soal berat badan. Menjaga berat badan yang sehat sangat penting di usia lanjut untuk mengurangi beban pada sendi, jantung, dan organ lainnya. Meskipun berjalan kaki 15 menit mungkin tidak membakar kalori sebanyak olahraga berat, namun dilakukan setiap hari, efeknya bisa signifikan dalam jangka panjang. Berjalan kaki membantu meningkatkan metabolisme tubuh, yaitu proses tubuh mengubah makanan menjadi energi. Metabolisme yang lebih baik berarti tubuh kita membakar lebih banyak kalori, bahkan saat kita sedang istirahat. Lebih penting lagi, berjalan kaki membantu mencegah penambahan berat badan yang tidak diinginkan. Di usia lanjut, metabolisme cenderung melambat, membuat kita lebih mudah gemuk jika tidak aktif. Jalan kaki adalah penjaga yang efektif untuk melawan kecenderungan ini. Tidak perlu sampai berkeringat deras atau merasa sangat lelah. Jalan santai 15 menit sudah cukup untuk memberikan rangsangan metabolisme dan membantu tubuh menggunakan energi dengan lebih baik. Jadi, dengan berjalan kaki rutin, kita tidak hanya membantu mengontrol gula darah dan menjaga berat badan yang sehat, tetapi juga secara tidak langsung mengurangi risiko penyakit lain yang berhubungan dengan kedua kondisi ini, seperti penyakit jantung, stroke, dan masalah sendi. Ini adalah mata rantai kesehatan yang saling terkait. Satu kebiasaan baik, yaitu jalan kaki, bisa memberikan begitu banyak manfaat berlipat ganda. Sungguh sebuah investasi kesehatan yang sangat menguntungkan tanpa perlu mengeluarkan biaya besar atau usaha yang terlampau berat. Hanya 15 menit dari waktu berharga kita setiap hari. Bapak dan Ibu, kesehatan itu bukan hanya soal fisik. Kesehatan mental dan emosional juga sama pentingnya, terutama di usia senja. Seringkali kita menghadapi tantangan emosional seperti rasa sepi, khawatir, atau bahkan cemas. Nah, siapa sangka aktivitas fisik sesederhana berjalan kaki selama 15 menit sehari bisa menjadi obat yang sangat ampuh untuk menjaga kesehatan mental dan meningkatkan suasana hati kita. Saat kita bergerak, tubuh kita melepaskan hormon yang disebut endorfin. Endorfin ini sering dijuluki sebagai hormon kebahagiaan atau peredam rasa sakit alami tubuh. Ketika endorfin dilepaskan, kita merasa lebih rileks, stres berkurang, dan suasana hati kita menjadi lebih baik. Bahkan berjalan santai di sekitar rumah atau di taman bisa memicu pelepasan endorfin ini. Jadi, jika sedang merasa penat, gelisah, atau sedih, cobalah keluar sebentar dan berjalan kaki. Rasakan udara segar, lihat pemandangan sekitar, dan biarkan tubuh kita melakukan tugasnya menghasilkan endorfin. Selain endorfin, berjalan kaki juga membantu mengurangi tingkat hormon stres seperti kortisol. Tingkat kortisol yang tinggi dalam jangka panjang bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Dengan rutin berjalan kaki, kita membantu tubuh kita mengelola stres dengan lebih baik. Bapak dan Ibu, berjalan kaki juga bisa menjadi momen meditasi bergerak. Saat kita berjalan, kita bisa fokus pada langkah-langkah kita, pada napas kita, atau hanya mengamati lingkungan sekitar. Ini membantu mengalihkan pikiran dari kekhawatiran atau masalah yang mungkin sedang dihadapi, memberikan jeda mental sejenak untuk diri sendiri. Ini adalah bentuk perawatan diri yang sederhana namun sangat efektif untuk menenangkan pikiran dan meredakan ketegangan emosional. Bagi sebagian orang, berjalan kaki juga bisa menjadi kesempatan untuk bersosialisasi, meskipun hanya sebentar. Berjalan bersama pasangan, anak, cucu, atau teman bisa menjadi momen yang menyenangkan dan mengurangi rasa sepi. Interaksi sosial, bahkan yang singkat, sangat penting untuk kesehatan mental di usia lanjut. Jika tidak ada teman berjalan, sekadar menyapa tetangga di jalan pun bisa memberikan rasa terhubung. Jadi, jangan remehkan kekuatan 15 menit berjalan kaki untuk jiwa kita. Ini bukan hanya tentang tubuh yang sehat, tetapi juga pikiran yang tenang dan hati yang gembira. Ini adalah cara mudah dan alami untuk memerangi stres, kecemasan, dan kesedihan, serta meningkatkan kualitas hidup emosional kita secara keseluruhan. Cobalah, rasakan perbedaannya. Setelah berjalan, mungkin Bapak dan Ibu akan merasa lebih segar, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi hari dengan senyuman. Selain manfaat fisik dan emosional,
Berjalan kaki 15 menit sehari juga memiliki dampak positif yang signifikan pada kesehatan otak dan fungsi kognitif kita, yaitu kemampuan berpikir, mengingat, dan belajar. Ini adalah aspek yang sangat penting untuk menjaga kualitas hidup dan kemandirian di usia lanjut. Saat kita berjalan, aliran darah ke otak meningkat, oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah sangat penting untuk menjaga sel-sel otak tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Aliran darah yang lancar ke otak membantu mencegah penurunan fungsi kognitif yang seringkali terjadi seiring bertambahnya usia. Ini termasuk menjaga ketajaman daya ingat, kemampuan konsentrasi, dan kecepatan berpikir. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik teratur, termasuk berjalan kaki, dapat membantu memperlambat atau bahkan mencegah penurunan kognitif ringan dan demensia, pikun, pada lansia. Mengapa bisa begitu? Selain peningkatan aliran darah, berjalan kaki juga merangsang pertumbuhan sel-sel otak baru di area yang berhubungan dengan memori dan pembelajaran. Ini seperti memberikan pupuk terbaik untuk kebun di dalam kepala kita. Bayangkan, dengan hanya 15 menit berjalan kaki setiap hari, kita sedang melakukan investasi besar untuk menjaga ketajaman pikiran kita. Ini bukan hanya tentang mengingat nama cucu atau tanggal ulang tahun, tapi juga tentang kemampuan untuk terus belajar hal baru, memecahkan masalah sehari-hari, dan mempertahankan kemandirian dalam membuat keputusan. Semua itu sangat bergantung pada kesehatan otak kita. Berjalan kaki di lingkungan yang berbeda juga bisa memberikan stimulasi mental tambahan. Melihat pemandangan baru, mendengarkan suara sekitar, atau bahkan sekadar memperhatikan detail di jalan, bisa menjadi latihan ringan. Untuk otak, ini membantu menjaga otak tetap aktif dan waspada. Jadi, jangan biarkan rasa malas mengambil alih dan membiarkan otak kita kurang latihan. Jalan kaki 15 menit setiap hari adalah cara yang menyenangkan dan mudah untuk menjaga otak kita tetap aktif, tajam, dan sehat. Ini adalah hadiah untuk diri sendiri agar bisa terus beraktivitas, belajar, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita dengan penuh kesadaran dan kegembiraan. Menjaga memori dan fungsi berpikir yang baik memungkinkan kita untuk terus menikmati hobi, membaca buku, bercakap-cakap dengan keluarga, dan menjalani hidup dengan penuh makna. Semua itu berawal dari langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Selain manfaat fisik dan mental yang sudah kita bahas panjang lebar, berjalan kaki 15 menit sehari juga punya bonus manfaat sosial dan membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Dua hal ini seringkali juga menjadi perhatian di usia senja. Pertama, manfaat sosial. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, berjalan kaki bisa menjadi jembatan untuk berinteraksi sosial. Berjalan bersama pasangan, anggota keluarga, atau teman bisa menjadi waktu yang berkualitas untuk bercakap-cakap, berbagi, cerita, dan mempererat hubungan. Ini sangat penting untuk melawan rasa kesepian yang mungkin muncul di usia lanjut. Bahkan jika bapak dan ibu lebih suka berjalan sendiri, lingkungan tempat berjalan seringkali memberikan kesempatan untuk bertemu dan menyapa tetangga atau orang lain yang juga sedang beraktivitas di luar. Interaksi sosial sekecil apapun bisa memberikan rasa kebersamaan dan koneksi dengan dunia luar. Komunitas yang aktif dan mendukung sangat berpengaruh pada kesejahteraan emosional dan mental kita. Jalan kaki bisa menjadi pintu masuk yang mudah untuk terhubung dengan orang lain. Kedua, manfaat untuk kualitas tidur. Banyak lansia mengalami kesulitan tidur, entah sulit memulai tidur, sering terbangun di malam hari, atau merasa kurang segar saat bangun. Aktivitas fisik teratur, termasuk jalan kaki, terbukti membantu meningkatkan kualitas tidur. Bagaimana bisa? Saat kita aktif bergerak di siang hari, tubuh kita menggunakan energi. Di malam hari, tubuh yang terlatih ini cenderung merasa lebih lelah secara sehat dan lebih mudah untuk masuk ke fase tidur nyenyak. Berjalan kaki juga membantu mengatur ritme sirkadian tubuh kita, yaitu jam biologis internal yang mengatur siklus tidur dan bangun. Terutama jika kita berjalan di luar ruangan di bawah sinar matahari pagi atau sore, paparan cahaya alami membantu tubuh tahu kapan waktunya aktif dan kapan waktunya beristirahat. Ini membantu menstabilkan pola tidur kita. Namun, ada satu catatan,
Penting terkait berjalan kaki dan tidur. Hindari berjalan kaki intensif terlalu dekat dengan waktu tidur. Aktivitas fisik yang terlalu merangsang sesaat sebelum tidur justru bisa membuat kita sulit terlelap. Pilihlah waktu berjalan kaki yang paling nyaman, mungkin di pagi hari untuk memulai hari dengan segar, atau di sore hari untuk melepas penat. Berjalan kaki 15 menit di waktu-waktu ini bisa membantu tubuh merasa rileks dan siap untuk beristirahat dengan nyenyak di malam hari. Jadi, dengan langkah-langkah ringan setiap hari, kita tidak hanya merawat tubuh dan pikiran, tetapi juga membuka pintu interaksi sosial yang berharga dan mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Tidur yang nyenyak adalah fondasi untuk kesehatan dan energi di hari berikutnya. Semua ini saling melengkapi, membentuk lingkaran positif untuk kesejahteraan kita di usia senja. Setelah mendengar begitu banyak manfaat luar biasa dari hanya 15 menit berjalan kaki setiap hari, mungkin Bapak dan Ibu sekarang bertanya, bagaimana saya memulainya? Jangan khawatir, memulainya itu sangat mudah. Kuncinya adalah melakukannya secara bertahap dan menjadikannya kebiasaan yang menyenangkan, bukan beban. Langkah pertama, tentukan waktu yang paling pas untuk Bapak dan Ibu. Apakah lebih suka di pagi hari saat udara masih segar? Atau di sore hari saat matahari tidak terlalu terik? Atau mungkin di sela-sela aktivitas harian, seperti setelah makan siang? Pilihlah waktu yang paling mungkin untuk Bapak dan Ibu konsisten setiap hari, dan fleksibilitas adalah kunci. Jika satu hari tidak bisa di waktu yang ditentukan, coba cari waktu lain. Jangan biarkan satu hari terlewat membuat Bapak dan Ibu menyerah. Langkah kedua, siapkan diri dengan pakaian dan alas kaki yang nyaman. Kenakan pakaian yang longgar dan menyerap keringat. Yang paling penting, gunakan sepatu yang pas dan nyaman untuk berjalan. Sepatu yang tepat akan melindungi kaki dan sendi Bapak dan Ibu dari cedera. Hindari sandal jepit atau sepatu hak tinggi saat berjalan untuk latihan. Langkah ketiga, mulailah perlahan. Jika Bapak dan Ibu belum terbiasa aktif, jangan langsung memaksakan diri berjalan cepat selama 15 menit penuh. Mulai saja dengan 5 atau 10 menit dengan kecepatan yang sangat santai. Biarkan tubuh Bapak dan Ibu beradaptasi. Setiap hari atau setiap beberapa hari, secara bertahap tambahkan durasinya beberapa menit hingga mencapai 15 menit. Yang penting adalah konsistensi. Lakukan setiap hari meskipun hanya sebentar di awal. Langkah keempat, cari rute yang aman dan menyenangkan. Bapak dan Ibu bisa berjalan di sekitar rumah, di taman komplek, atau di jalur pejalan kaki yang aman. Pilih tempat yang permukaannya rata dan tidak licin. Jika cuaca tidak memungkinkan untuk berjalan di luar, Bapak dan Ibu bisa berjalan di dalam rumah, di koridor, atau bahkan di tempat jika memiliki area yang cukup luas. Intinya, jangan jadikan cuaca buruk sebagai alasan untuk tidak bergerak. Langkah kelima, jadikan ini bagian dari rutinitas harian. Kaitkan kebiasaan berjalan kaki dengan kegiatan lain yang sudah rutin dilakukan. Misalnya, setiap pagi setelah minum teh, saya akan langsung berjalan kaki selama 15 menit. Atau, setiap sore setelah sholat Asyar, saya akan berjalan kaki di taman. Mengaitkannya dengan kegiatan yang sudah mapan akan membantu Bapak dan Ibu mengingat dan melakukannya secara otomatis. Langkah keenam, libatkan orang lain jika memungkinkan. Berjalan kaki bersama pasangan, anggota keluarga, atau teman bisa menjadi motivasi tambahan dan membuat aktivitas ini terasa lebih menyenangkan. Ada rasa kebersamaan dan saling menyemangati. Memulai adalah bagian yang paling penting. Jangan menunggu sampai merasa siap sempurna. Mulai saja dari manapun Bapak dan Ibu berada sekarang. Ingat 15 menit itu waktu yang sangat singkat, mudah untuk disisihkan dari jadwal harian kita yang padat sekalipun. Bayangkan semua manfaat luar biasa yang akan didapatkan hanya dengan mengalokasikan waktu singkat ini setiap hari. Ini adalah investasi awal untuk kesehatan dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Jadi, mari kita ambil langkah pertama itu hari ini. Bapak dan Ibu, memulai itu mungkin mudah, tapi menjaga konsistensi. Itulah tantangannya. Apalagi di usia senja, kadang ada rasa lelah, bosan, atau bahkan sakit ringan yang bisa menggoda kita untuk bolos. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara, jitu, agar kita tetap termotivasi
dan menjadikan jalan kaki 15 menit ini sebagai kebiasaan seumur hidup. Cara pertama untuk menjaga motivasi adalah dengan menetapkan tujuan yang realistis dan spesifik. Tujuan kita sudah jelas. Jalan kaki 15 menit setiap hari. Ini sudah sangat realistis. Kemudian, mungkin bisa ditambahkan tujuan lain. Misalnya, saya ingin bisa berjalan kaki 15 menit tanpa merasa ngos-ngosan dalam 1 bulan ke depan. Atau, saya ingin merasakan tubuh lebih bugar setelah rutin jalan kaki selama 2 minggu. Memiliki tujuan kecil yang bisa dicapai akan memberikan rasa puas dan mendorong kita untuk terus maju. Cara kedua, catat kemajuan Bapak dan Ibu. Mungkin bisa membuat kalender sederhana dan memberikan tanda silang setiap hari setelah selesai berjalan kaki. Melihat deretan tanda silang di kalender bisa menjadi pengingat visual tentang konsistensi yang sudah dicapai dan memotivasi kita untuk tidak memutus rantai kebiasaan baik itu. Atau, jika Bapak dan Ibu memiliki ponsel pintar, banyak aplikasi yang bisa melacak langkah dan durasi berjalan. Cara ketiga, berikan penghargaan pada diri sendiri. Setelah mencapai target mingguan atau bulanan, berikan diri Bapak dan Ibu hadiah kecil. Hadiahnya tidak harus mahal. Bisa berupa menikmati makanan kesukaan, dalam porsi wajar, tentu saja, membeli buku baru, atau menghabiskan waktu berkualitas untuk hobi lain. Penghargaan ini berfungsi sebagai penguat positif untuk perilaku baik. Cara keempat, temukan teman jalan kaki. Seperti yang sudah dibahas, berjalan bersama orang lain bisa sangat memotivasi. Ada komitmen pada orang lain yang membuat kita lebih sulit untuk bolos. Saling menyemangati saat merasa malas atau lelah. Ini juga menambah elemen sosial yang menyenangkan pada aktivitas fisik kita. Cara kelima, variasi. Agar tidak bosan, coba variasi rute jalan kaki Bapak dan Ibu. Sesekali coba rute baru di lingkungan sekitar, atau kunjungi taman yang berbeda. Jika memungkinkan, sesekali berjalan di tempat yang berbeda, seperti di dekat danau atau di area yang memiliki pemandangan indah. Variasi membuat aktivitas ini terasa segar dan tidak monoton. Cara keenam, jangan takut untuk istirahat jika memang perlu. Jika ada hari di mana Bapak dan Ibu benar-benar merasa tidak enak badan, jangan memaksakan diri. Beristirahatlah. Yang penting adalah segera kembali ke rutinitas begitu merasa lebih baik. Jangan biarkan 1 atau 2 hari bolos merusak seluruh kebiasaan. Anggap saja itu jeda yang dibutuhkan tubuh untuk pulih. Cara ketujuh, fokus pada perasaan setelah berjalan. Ingat kembali betapa segarnya tubuh setelah berjalan, betapa tenangnya pikiran, dan betapa baiknya perasaan Bapak dan Ibu. Mengingat manfaat langsung yang dirasakan bisa menjadi motivasi yang sangat kuat untuk terus melakukannya. Menjaga konsistensi memang butuh niat dan usaha, tetapi dengan strategi yang tepat, hal itu bisa dilakukan. Ingat semua manfaat luar biasa yang sudah kita bahas. Semua itu bisa Bapak dan Ibu dapatkan hanya dengan komitmen 15 menit setiap hari. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup kita di usia senja. Jadi, mari kita terus melangkah dengan gembira dan konsisten. Bapak dan Ibu yang kami sayangi, meskipun berjalan kaki adalah aktivitas yang relatif aman, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk memastikan keamanan kita, terutama di usia senja. Keselamatan harus menjadi prioritas utama, agar aktivitas sehat ini tidak berubah menjadi musibah. Pertimbangan pertama, perhatikan lingkungan sekitar. Pilihlah rute yang aman dari lalu lintas yang ramai. Gunakan trotoar jika tersedia. Jika berjalan di jalan raya, selalu berjalan menghadap arah datangnya kendaraan, agar Bapak dan Ibu bisa melihat dan waspada. Hindari berjalan di area yang gelap, sepi, atau rawan kejahatan, terutama jika berjalan sendirian. Pertimbangan kedua, perhatikan kondisi permukaan jalan. Hindari berjalan di area yang tidak rata, berlubang, atau licin. Perhatikan jika ada kerikil, genangan air, atau rintangan lain yang bisa membuat Bapak dan Ibu tersandung atau terjatuh. Pertimbangan ketiga, gunakan pakaian yang mudah terlihat oleh pengendara lain, terutama jika berjalan di pagi atau sore hari saat cahaya kurang terang. Pakaian berwarna cerah atau memiliki elemen reflektif sangat disarankan.
Pertimbangan keempat, bawa air minum secukupnya, terutama jika cuaca sedang panas. Meskipun hanya 15 menit, tetap penting untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Dehidrasi bisa menyebabkan pusing dan lemas. Pertimbangan kelima, jangan memaksakan diri jika merasa tidak enak badan. Jika sedang pusing, mual, nyeri dada, atau merasakan gejala tidak biasa lainnya, segera berhenti dan istirahat. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan. Dengarkan tubuh Bapak dan Ibu. Pertimbangan keenam, beritahu seseorang tentang rencana Bapak dan Ibu, terutama jika berjalan sendirian atau di area yang jauh dari rumah. Beritahu keluarga atau teman kapan dan di mana Bapak dan Ibu akan berjalan. Ini penting untuk keamanan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pertimbangan ketujuh, jika memiliki riwayat penyakit tertentu, seperti penyakit jantung, diabetes, atau masalah sendi yang parah, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai program jalan kaki rutin. Dokter akan memberikan saran yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan Bapak dan Ibu. Pertimbangan kedelapan, jika menggunakan alat bantu jalan seperti tongkat atau walker, pastikan alat tersebut dalam kondisi baik dan gunakan dengan benar. Alat bantu ini penting untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas saat berjalan. Dengan memperhatikan aspek keamanan ini, Bapak dan Ibu bisa menikmati manfaat jalan kaki dengan tenang dan nyaman. Keselamatan adalah kunci agar aktivitas sehat ini bisa dilakukan secara rutin dan berkelanjutan tanpa menimbulkan risiko. Jadi, selalu waspada, persiapkan diri dengan baik, dan berjalanlah dengan penuh kesadaran. Bapak dan Ibu, kita sudah membahas begitu banyak manfaat dari hanya 15 menit berjalan kaki setiap hari, mulai dari kekuatan otot dan tulang, kesehatan jantung, kontrol gula darah dan berat badan, hingga peningkatan mood, ketajaman memori, hubungan, sosial, dan kualitas tidur. Semua ini dengan hanya alokasi waktu yang sangat singkat setiap hari. Sungguh luar biasa, bukan? Kini, tantangannya adalah menjadikan aktivitas sederhana ini sebagai bagian tak terpisahkan dari gaya hidup kita. Bukan hanya sebagai olahraga, tapi sebagai kebutuhan dasar harian, sama seperti makan, minum, atau tidur. Bagaimana caranya? Pertama, tanamkan dalam benak Bapak dan Ibu bahwa ini adalah investasi terbaik untuk diri sendiri di usia senja. Setiap langkah adalah tabungan kesehatan. Setiap 15 menit yang dihabiskan untuk berjalan adalah waktu yang diinvestasikan untuk kemandirian dan kebahagiaan di masa depan. Kedua, jangan menunggu perasaan ingin muncul, lakukan saja. Jadwalkan di waktu yang sudah dipilih, dan penuhi jadwal itu seperti memenuhi janji penting lainnya. Disiplin diri adalah kunci utama. Lama-kelamaan tubuh Bapak dan Ibu akan terbiasa, dan bahkan mungkin merasa kangen jika satu hari terlewat. Ketiga, temukan cara untuk membuatnya tetap menarik. Bapak dan Ibu bisa mendengarkan musik favorit saat berjalan, mendengarkan ceramah agama, atau mendengarkan podcast yang menarik. Ini bisa menambah motivasi dan membuat waktu 15 menit terasa lebih cepat berlalu. Keempat, rayakan keberhasilan kecil. Setelah rutin berjalan selama seminggu, 2 minggu, atau sebulan, akui usaha Bapak dan Ibu. Rasakan bangganya karena sudah berkomitmen pada kesehatan diri sendiri. Perasaan positif ini akan menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Kelima, ingatlah bahwa ini bukan kompetisi. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Fokuslah pada kemajuan diri sendiri. Yang penting adalah Bapak dan Ibu bergerak secara konsisten sesuai kemampuan. Keenam, libatkan keluarga. Beritahu anak atau cucu tentang kebiasaan baru Bapak dan Ibu. Dukungan dari keluarga bisa sangat berarti. Mungkin mereka bisa menemani berjalan sesekali atau sekadar mengingatkan dengan penuh kasih sayang. Ketujuh, fleksibilitas. Hidup itu dinamis. Akan ada hari-hari di mana segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Mungkin cuaca sangat buruk, mungkin ada acara keluarga mendadak, atau mungkin Bapak dan Ibu memang merasa kurang sehat. Jangan menyerah pada hari-hari seperti itu. Cukup istirahat dan kembali ke rutinitas secepat mungkin. Jangan biarkan 1 atau 2 hari libur membuat Bapak dan Ibu berhenti sama sekali.
Menjadikan jalan kaki 15 menit sehari sebagai gaya hidup adalah tentang menciptakan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang. Ini bukan hanya tentang pergerakan fisik, tetapi juga tentang pola pikir yang proaktif terhadap kesehatan diri sendiri. Bapak dan Ibu punya kekuatan untuk mengambil langkah-langkah kecil ini setiap hari dan merasakan dampaknya yang besar pada kualitas hidup. Jadi, mari kita mulai hari ini dan terus melangkah menuju hari esok yang lebih sehat, bugar, dan bahagia. Bapak dan Ibu sekalian yang kami banggakan, kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita kali ini. Nasker berharap obrolan kita tentang manfaat luar biasa dari berjalan kaki 15 menit setiap hari ini bisa menginspirasi dan memotivasi Bapak dan Ibu untuk mulai mengambil langkah-langkah kecil ini, atau jika sudah rutin, untuk terus menjaganya. Ingat Bapak dan Ibu, usia senja bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini adalah fase kehidupan yang bisa kita nikmati dengan penuh kualitas dan kemandirian, asalkan kita mau menjaga anugerah kesehatan yang diberikan Tuhan. Dan menjaga kesehatan itu tidak harus selalu mahal atau rumit. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, yang sudah kita bahas panjang lebar manfaatnya, adalah buktinya. Hanya 15 menit setiap hari. Luangkan waktu ini untuk diri sendiri. Untuk kesehatan otot dan tulang yang kuat, untuk jantung dan pembuluh, darah yang sehat, untuk gula darah dan berat badan yang terkontrol, untuk pikiran yang tenang dan mood yang ceria, untuk memori yang tajam dan fungsi otak yang terjaga, untuk hubungan sosial yang hangat, dan untuk tidur yang nyenyak. Semua itu ada dalam setiap langkah yang Bapak dan Ibu ambil. Jangan tunda lagi. Mulailah hari ini atau esok pagi. Ajaklah orang-orang terdekat untuk bergabung jika memungkinkan. Jadikan ini kebiasaan yang menyenangkan, dan rasakan perubahan positif dalam hidup Bapak dan Ibu. Nasker akan selalu ada di sini untuk menemani Bapak dan Ibu dalam perjalanan menuju hidup yang lebih sehat dan bahagia di usia senja. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu Bapak, ya dan Ibu. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa subscribe channel Nasker agar tidak ketinggalan informasi dan tips bermanfaat lainnya seputar kesehatan dan kesejahteraan lansia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.